Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu sangat baik, yang sudah mengentar perjalanan kita dari sejak kita memasuki awal Juni tanggal 1 sampai malam ini tanggal 3 Juni Senin malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat cinta kita, yang memelihara hidup kita, yang ampuni dosa kita. Bahkan janji Tuhan, Dia berikan hidup yang kekal buat setiap orang percaya dan taat kepada firman Tuhan. Mari saya Pastor Yakob Rahmat mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersekutu dengan Tuhan. Dan nanti kita baca Alkitab, rutin setiap malam kita baca dalam perjanjian baru. Malam ini kita mau baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan yang berzina. Didapati berdosa, tapi Tuhan datang untuk mengampuni, memanggil orang berdosa supaya bertobat, datang kepada Yesus. Kita semua orang berdosa. Kita tidak boleh menghakimi. Saya orang berdosa. Setiap kita tidak sempurna, kita punya kebenaran. Semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan, kita sudah dipulihkan, dikuduskan. Tapi ingat, kalau sudah disucikan oleh darah Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Jangan main-main mempermainkan Tuhan. Tapi marilah kita mau hidup cinta Yesus, taatlah kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 27, Putih dan Bersih. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu, ya segala hingga putih bagai salju, ya segala tidak bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, haleluya, menanggung banyak sengsara, haleluya. Diberi nyawanya untuk ganti dosaku hingga ku dapat selamat, amin, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hidupku agar hamba jadi milik-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Terima kasih Tuhan. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, ya sekian makar betul, ya sakit. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu yang kudus untuk mengatasi dosa, haleluya. Sucikan hatiku ini, haleluya. Jadikan hamba kabar-Mu, amin, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan dan berbuat dalam kerajaan-Mu.
basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kerajaan, kehormatan, kejayaan dan keagungan, kemasyhuran, ya segala kalam yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi, melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dan bersih, amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Malam ini kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kehidupan. Ampuni semua dosa salahku Bapa, sucikanlah hidupku, bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu hingga nanti kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih malam hari ini Bapa. Setiap kami anak-anak-Mu sebelum berbaring tidur, kami datang dengan segala rendah hati, kami datang kepada Yesus. Sebab Engkau Bapa kami, juru selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih, Kau hadir, Kau jamah dan Kau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita semua, yang memberikan kita sehat, yang memberikan kita nafas sampai detik ini. Mohon maaf, saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan kasih-Nya Tuhan yang dahsyat. Mari Bapak Ibu, semua yang saya cintai, selagi Tuhan berikan kita nafas sehat, Tuhan memberikan kesempatan buat kita hidup ini, jangan disia-siakan. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan, jangan kita lakukan lalai. Firman Tuhan kata dalam Filipi pasal 2:12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar dan taat. Tuhan sudah beri kasih karunia keselamatan, pintu surga terbuka. Tapi bukan berarti mempermainkan akan kasih karunia Tuhan. Kita meresponi kasih karunia Tuhan, yaitu kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun bernuansa merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh dahsyat. Ini cintanya Tuhan Yesus yang dahsyat. Ya, kita semua orang berdosa. Tidak layak. Saya sebetulnya tidak layak. Tuhan berkata kepada Tuhan, tidak layak. Seorang berdosa Tuhan. Saya tidak ada arti apa-apa. Tapi karena cintanya Tuhan yang luar biasa, yang melayakkan Bapak Ibu melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita ingat setiap kita dari latar belakang yang sama, yaitu apa? Orang berdosa. Tidak ada suatu kebenaran dalam diri kita. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Sudah habis, sudah nggak ada kehilangan. Kita sudah hilang kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan pertama serupa dan gambar Tuhan. Tapi akibat dosa manusia terus bertambah. Dan sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, sampai detik ini manusia selalu berdosa kepada Tuhan. Hilang kemuliaan Tuhan. Tapi karena anugerah kasih karena Tuhan, Dia melupakan segala dosa kita. Wah, dahsyat. Seperti dalam Daniel 9 ayat 9, Daniel berkata, kitab Daniel, saudara, biarpun kita sudah memberontak sekalipun. Saya mau baca Daniel 9, makin gampang bacanya. 9 angka buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus 9, angka 9. Ya, saya mau baca. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Wah, dahsyat. Memberontak terhadap Dia itu masa lalu, past tense. Tapi now jangan pernah berontak. Ingat, ini firman Tuhan. Yang lalu kita berontak memang. Tapi pada waktu titik kairos, kita bertobat sadar. Tuhan, ampuni aku. Dulu aku memberontak terhadap Engkau. Tapi sekarang aku mau kembali kepada kasih Kamu itu. Kembali sama Tuhan. Tapi bukan berontak terus. Nih firman Allah bukan berhenti. Dikatakan, oh, walaupun kami telah berontak terus. Berontak sama Tuhan. Oh, tidak bisa, saudara. Itu berarti mempermainkan Tuhan. Baca Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Jangan, saudara. Jangan permainkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah baik, ayo kita jangan main-main dengan dosa, saudara. Ya, kita tidak boleh kalau sudah dipermainkan, mau nggak bapak dipermainkan? Ya, istri dipermainkan oleh suami, suami dipermainkan istri, atau kita salah satu sama lain saling mempermainkan. Nggak boleh dong. Harus kita punya integritas, punya komitmen, punya hati yang bersih sama dengan Tuhan. Karena Allah itu kudus, saudara. Ya, Tuhan itu tidak butuh kita sebetulnya, saudara. Tuhan bisa ciptakan manusia baru kok. Bisa nggak Tuhan ciptakan dari batu-batu? Semua manusia 7 miliar di muka bumi ini dibinasakan semua. Karena hidup kita semua tidak berkenan sama. Diganti dengan manusia baru. Bisa lah. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan begitu baik sama kita semua. Semua diampuni sama Tuhan. Biarpun firman Tuhan katakan biar dosa seperti kita merah kirmisi. Tapi Tuhan ampuni putih seperti salju. Oleh itu mari, selagi kita menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi anak Tuhan yang betul-betul mempersembahkan hidup kita layak kepada Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Ini menjadi kerinduan saya, saudara. Dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Ini pegangan saya hari-hari. Minta sama Tuhan. Supaya kita bentuk hidupku. Untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kolose pasal 1 ayat 10 saya membacakan. Supaya kita layak berkenan sama Tuhan. Mempersembahkan hidup yang layak, saudara. Berkenan dalam segala bagian bertumbuh. Saya buka Alkitab, saudara. Kolose pasal 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh tentang Allah, kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Makin kita mau gali firman Tuhan. Dan kita makin mengerti akan cintanya Tuhan. Dan makin lebih dalam. Dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup di dunia sekali, Bapak Ibu. Hidup sekali jangan mempermainkan Tuhan. Tapi justru hidup sekali, mari kita mau hidup untuk Tuhan. Hidupku Kristus, mati keuntunganku. Ya, saya selalu berdoa. Mungkin di antara Bapak Ibu yang susah, ada masalah. Ada keluarga mungkin sakit yang tidak ada harapan. Mari kita berdoa. Biarpun secara manusia tidak ada harapan, tapi serahkan tubuh jiwa ke dalam tangan Tuhan.
nanti Tuhan akan tolong. Bisa disembuhkan sama Tuhan, atau kalau dipanggil Tuhan, kalau sudah berdoa, percaya kepada Tuhan. Ingat seperti seorang penyamun yang waktu disalib di kaki kanan Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Dan ingat dia Bapa, kalau engkau datang sebagai Raja, diangkat sama Tuhan. Hari ini kata Tuhan, engkau bersama aku di Firdaus. Jadi bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang sakit berat tidak dapat datang kepada Yesus. Minta ampun sama Tuhan. Dan percaya, terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau Tuhan panggil Bapak Ibu, saudara, ingat sudah punya tempat di surga. Karena firman Tuhan katakan, dunia akan lenyap, tapi hanya bagi orang melakukan kehendak Allah, itu akan hidup kekal selama-lamanya. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 8 ini kena di pelita emas, saudara. Karena Yesus adalah terang dunia. Dia baik. Dari pasal 1 ayat 7, pasal 1 sampai pasal 7, saya sudah katakan Injil Yohanes dibagi dalam 3 benda ilahi. Sudah masuk di dalam ruangan suci. Dari Yohanes pasal 1 ayat pasal sampai pasal 7 kena di meja roti. Biar hidup kita penuh dengan firman Allah. Kalau hidup kita penuh dengan firman Allah, maka harus menjadi terang, menjadi garam. Seperti pasal 8 sampai pasal 14. Mari saya mau baca demikian firman Tuhan. Tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perhatikan saudara. Yesus pagi-pagi benar dia langsung masuk ke bait Allah. Ini dari kerinduan Tuhan, pagi-pagi benar. Mari besok pagi, pagi-pagi kita datang kepada Yesus. Saya rutin tiap pagi datang kepada Tuhan. Saya bagikan firman Tuhan, YouTube masih gelap. Saya mau seperti Yesus, seperti yang saya bacakan dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar masih gelap. Yesus datang berdoa, dan Yesus juga menjadi contoh yang sempurna. Dia ada di bait Allah. Dan ternyata berjumpa dengan perempuan yang berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencapai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kenapa menulis jari di tanah? Karena Yesus tahu manusia dibuat dari tanah. Banyak kelemahan, banyak berdosa. Maka Tuhan no comment. Karena dia tahu persis manusia sudah hilang kemuliaan Tuhan. Jadilah seperti tanah debu. Maka di dalam kitab Kejadian, manusia dari debu kembali kepada debu. Yesus diam, tulis. Dan apa saudara? Ya, terus Tuhan bicara lagi. Ayat ke-7. Ayat ke-7 kita baca firman Tuhan. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berdiri kepada mereka. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Lihat, nulis lagi untuk kedua kalinya. Supaya manusia sadar bahwa kita semua orang berdosa. Dari tanah kembali kepada tanah. Karena manusia kembali kepada, maka takut sama Tuhan. Maka sudah sadar supaya kita orang berdosa kembali bertobat sama Tuhan. Jangan pernah menghakimi manusia. Ingat kita dari tanah kembali kepada tanah. Jangan pernah sok suci, saudara. Ini ahli Taurat mereka. Dia ingin menghakimi orang berdosa, pada dirinya juga orang berdosa. Demikian kita orang berdosa. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ayat ke-9. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempat. Lihat ini, seorang diri artinya berarti ikut Yesus itu pribadi. Mari saudara, biar pribadi kita bertanggung jawab. Kita merindu berjumpa dengan Yesus. Ke dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, seorang demi seorang harus bertanggung jawab di hadapannya. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita pribadi kita mau benar sama Tuhan, bertobat saudara. Apa firman Tuhan? Katakan di ayat ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Jangan berbuat dosa lagi
mulai dari sekarang. Amin. Mari, firman Tuhan yang begitu indah buat setiap kita. Yang pertama, kita berasal dari tanah. Kita kembali kepada tanah, asal kita bertobat kembali kepada Tuhan. Yesus cinta masuk dalam bait Allah, mengajar kita mau selalu kita ada di rumah Tuhan. Di sini semua ayat-ayat kita baca ada makna rohani. Semua kepada kita semua. Supaya kita yang pertama, mari kita mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita orang berdosa. Yang ketiga, mari kita mau bertobat. Datang pada Tuhan. Jangan perbuat berdosa lagi. Ingat dalam Ibrani pasal 10 ayat 26, saudara. Saya mau baca. Ibrani pasal 10 ayat 26. Bahwa kalau kita sudah mengenal kebenaran, jangan mempermainkan Tuhan. Jangan kita main-main seandainya dengan dosa. Ibrani pasal 10 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab kita jika sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mari jangan pernah mempermainkan Tuhan. Kita semua orang berdosa, tapi Tuhan sudah mengampuni. Tapi kalau Tuhan sudah ampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan mempermainkan Tuhan. Ingat firman Tuhan Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan yang dipermainkan. Apa yang kita berorang konti akan ada tuai. Mari kita kembali kepada Tuhan. Biar kita mau kembali kepada firman Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Rom 6 ayat 18. Kita adalah hamba kebenaran. Biar hari kita makin dikuduskan sesuai dengan firman Tuhan. Putih dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berbaring tidur malam hari ini, berjaga dan berdoa. Ada 3 hal penting yang kita dapat firman Tuhan malam hari ini. Yesus selalu ada di bait Allah. Arti mari kita membangun persekutuan selalu dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita rendah hati bahwa kita adalah orang berdosa. Dari tanah kembali kepada tanah, kita orang berdosa. Tapi mari kita bertobat. Jangan pernah berbuat dosa lagi. Hiduplah sebagai pelaku firman di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.